Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, betul-betul keren ya. Yang jelas Pak Purbaya ini ngeprank gerombolan pembenci, gerombolan anak abah yang menggoreng-goreng berita terkait Menteri Purbaya dalam pernyataannya tidak mau bayar hutang negara kereta cepat di era Pak Jokowi menggunakan APBN. Sebetulnya yang dimaksud Pak Purbaya adalah pemerintah sedang mencari solusi untuk membayar hutang negara kereta cepat itu tidak membebankan APBN. Jadi sedang mencari solusi bagaimana caranya membayar hutang tersebut tidak menggunakan APBN ya. Dan ini betul-betul bikin anak abah kena prank ya, makin stres. Kenapa? Karena kereta cepat di era Pak Jokowi tersebut akan dilanjutkan ya, rencananya Jakarta nembus ke Surabaya. Ya, betul-betul anak abah di prank ya, di prank sama Menteri Keuangan. Nggak apa-apa lah ya, anak abah dikasih senang dulu, habis dikasih senang langsung dijatuhin. Nih, kereta cepat Jakarta Surabaya rute terbaru, info lengkap Kementerian Perhubungan. Teman-teman bisa cek di internet ya, cari berita-berita terkait kereta cepat akan dilanjutkan rencananya dari Jakarta ke Surabaya. Di istana sebut pemerintah akan siapkan skema non APBN untuk bayar hutang kereta cepat WUS. Ya, ini langsung dari istana nih ya. Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Adi dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara ya, Jakarta Minggu malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN. Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu dicarikan jalan keluarnya, kata Mensesnek ya, Prasetyo Adi. Dan yang terbaru nih, pernyataan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya, Menlu, mengatakan utang kita masih aman, jangan dibuat untuk sentimen negatif ke pemerintah. Anak abah sering pakai isu utang ini untuk tebar kebencian. Nah, sebelum kita dengerin pernyataan dari Menteri Keuangan soal hutang negara, kita lihat dulu nih video yang keren dari Pak Prabowo Subianto yang sedang berbincang akrab hangat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kira-kira apa sih yang dibicarakan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat ini? Nah, kita langsung aja saksikan videonya berikut ini. Is there a region can I meet Eric? I told Harry also, but I told Harry, we'll look for better place. Yeah, all of them. Keren kan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto? Kira-kira nih presiden mana dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump seakrab ini? Ya, ayo. Presiden mana coba? Presiden mana coba? Betul-betul presiden kita Prabowo Subianto ini luar biasa ya, dihormati. Di luar negeri dihormati. Kok bisa-bisanya di dalam negeri itu malah dibully oleh para pembenci-pembenci? Tapi kita tahu lah ya, kelas-kelas pembenci Pak Prabowo Subianto itu seperti apa ya. Gerombol-gerombolan sakit hati yang junjungannya kalah pilpres, sudah tahu. Luar biasa nih presiden kita ya, dihormati di negara lain, tapi kok bisa-bisanya sebagian kecil pemilih ya, pemilih junjungannya yang kalah
itu ngebully presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Silahkan ngetik komentar kalian di kolom komentar ya guys. Kan kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya aja, tapi diperbandingkan dengan size of the economy-nya. Ini kan 900 triliun terus sekarang masih di bawah 39% dari PDB kan. Jadi dari standar ukuran internasional itu masih aman. Anda bayangkan kalau saya seorang yang punya uang penghasilan 1 bulan 1 juta dibandingkan Pak Sekjen yang punya penghasilan 100 juta. Utang saya 1 juta itu sama dengan pendapatan saya sebulan. Tapi untuk dia 1 juta itu cuma 1/100 dari pendapatannya. Dia aman, bayarnya gampang, saya nggak bisa bayar mungkin atau susah membayar utangnya. Jadi acuannya bukan nilai absolut nominal aja, tapi dibanding dengan rasio ekonominya. Kita aman, masih di bawah 40. Maastricht Treaty kan 60%. Negara-negara Eropa di atas 80 kebanyakan, banyak yang 100, bahkan Jerman mendekat 100 loh. Amerika 100% lebih, Jepang 250% lebih. Jadi Singapura juga tinggi sekali. Jadi dengan standar itu kita aman. Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Karena dari standar nasional, dari standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup prudent. Anak gabah yang menghina proyek kereta cepat Pak Jokowi dan merendahkannya. Mencret kalian. Kereta cepat akan dibangun dari Jakarta sampai dengan Surabaya. Itu rute baru. Tentu ya, proyek kereta Jakarta-Bandung akan menjadi role model atau model percontohan. Mencret gak kalian? Guys, ya, otak-otak primitif, otak-otak yang tidak mau maju, membabi buta menyalahkan orang lain, ya, itu tidak pantas berada atau memimpin negara kita. Ya, saat ini pemerintah kita sedang berlangsung bagaimana kita mengikuti alur dunia. Di Rusia sudah ada kereta berkecepatan cahaya. Di Indonesia, ya kita harus mengikuti zaman, distribusi, ya, kemudian transportasi itu harus mobilisasinya lebih cepat, begitu loh. Kita dukung pemerintah untuk membangun kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.